semuanya, di sini kita akan membahas tentang 10 fakta unik yang terdapat dalam Injil Matius. Tentunya kalian penasaran kan, apa aja sih fakta unik yang terdapat dalam Injil Matius? Yuk kita bahas! Ada suster, yuk kita tanya. Halo suster. Halo deh, Lagi ngapain suster? lagi nyiram bunga. Maaf ya suster mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Suster, aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Menurut suster, apa saja sih fakta unik yang terdapat dalam Injil Matius? Fakta unik yang terdapat dalam Injil Matius yang pertama, Injil Matius itu ditulis oleh Matius sendiri. Dia seorang pemungut cukai dan juga tergolong orang Lewi. Lalu yang kedua, Injil Matius itu ditulis awal gereja mula-mula tahun 75 Masehi. Yang ketiga, latar belakang dari Injil Matius. Injil Matius ditulis secara detail, terstruktur, dan juga secara topik. Nah, teman-teman, jadi menurut suster ada 3 fakta unik yang terdapat dalam Injil Matius. Yang pertama dilihat dari siapa sih penulis Injil Matius tersebut. Yang kedua, tahun penulisan Injil Matius. Dan yang terakhir adalah latar belakang penulisan Injil Matius. Baik suster, terima kasih atas informasinya. Sama-sama deh. Yuk kita tanya ke orang lain lagi. Kebetulan ada Kak Juwita. Halo Kak Juwita. Ya, Kak Juwita, aku mau nanya boleh nggak? boleh dong. Mau nanya apa sih? Menurut Kak Juwita, apa saja sih fakta unik yang terdapat dalam Injil Matius? Oh, Injil Matius. Oke, kalau menurut aku nih ada 3. Yang pertama itu, Injil ini tuh mempunyai bab paling banyak dan paling lengkap, yaitu 28 bab. Kan ya? Terus yang kedua, Injil ini tuh memiliki struktur yang khas, dimulai dari silsilah Yesus, kelahiran Yesus, khotbah-khotbah di bukit, lalu perutusan, sampai dengan wafat Yesus. Yang ketiga, karena Injil ini paling banyak dan paling lengkap, Injil ini tuh bagus nih untuk teman-teman kita yang ingin belajar lebih dalam mengenai bagaimana sih Katolik itu, jadi bisa belajar dari Injil ini gitu. Wah, sangat luar biasa ya Mbak. Terima kasih. Oke. Kalau dari Kak Juwita, ia melihat dari segi isi dan segi bahan ajar yang cocok bagi teman-teman yang ingin belajar agama Katolik. Wah, dari suster sama Kak Juwita terdapat 6 fakta unik yang terdapat dalam Injil Matius. Kalau begitu, mari kita cari lagi. Ada Mas Kris. Halo Mas Kris. Halo, Lagi ngapain Mas Kris? ini baru buat laporan kerja kantor. Wah, sangat rajin ya Mas Kris. Silakan dulu. Terima kasih. Mas Kris, aku boleh nanya nggak? Boleh. Nah, menurut Mas Kris, fakta unik apa saja sih yang terdapat dalam Injil Matius? Ada 4 fakta unik di dalam Injil Matius. Yang pertama itu, secara lebih spesifik, Injil Matius ini lebih mendekatkan pada pola pendekatan kristologi dari bawah, yang dimana Yesus Kristus itu dikenal dari masa kelahirannya, kanak-kanaknya, karya, hingga nanti sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Lalu yang kedua, Vera, Injil Matius ini juga ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan sering mengutip dari Perjanjian Lama pula, yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah sebagai Mesias, atau Yesus yang mempunyai gelar sebagai Mesias. Lalu yang ketiga, Vera, Injil Matius ini juga diterjemahkan dalam 2000 bahasa. Wah, banyak banget Mas. Makanya dari itu, bahasa yang pertama itu bahasa Yunani, karena untuk orang-orang Yunani. Lalu yang kedua bahasa Latin. Lalu yang fakta unik yang terakhir itu, Injil Matius juga sering disebut Injil Yahudi, di mana fokus Injil ini adalah pada Yesus dan juga bangsa Israel yang telah menyelamatkan mereka. Wah, terima kasih ya Mas Kris atas informasinya. Sama-sama, Vera. Ternyata fakta yang dipaparkan oleh teman-teman tadi sangat menarik dan bagus. Jadi ada 10 fakta unik yang terdapat dalam Injil Matius. Semoga
dapat memberikan wawasan baru bagi teman-teman dan memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Ayat favorit dari Injil Matius yang menjadi favorit saya dari Matius bab 28 ayat 20 yang mengatakan bahwa diketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Di sini adalah sebuah janji Yesus di mana akan menyertai kita umatnya sampai akhir zaman dengan segala tantangan yang kita hadapi. Terima kasih. Oke guys, ayat favorit aku dari Injil Matius itu ada di bab 7, ayat 7 sampai dengan 8. Isinya tuh kayak gini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, menemukan. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Keren banget ya guys ayat ini tuh. Jadi kayak alasan aku milih ayat ini tuh karena secara nggak langsung tuh kita diajarkan untuk selalu berserah sama Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun yang kita butuhkan, itu kita harus selalu berdoa sama Tuhan, memohon sama Tuhan, dan Tuhan tuh akan mendengarkan, Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Keren kan? Baik teman-teman, bagi saya ayat kitab suci yang paling menarik untuk di dalam kehidupan sehari-hari ialah saya ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 44 yang berbicara tentang tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat ini suatu ayat favorit bagi saya karena saya sebagai seorang tenaga pendidik tentunya nanti diharapkan mampu untuk mengasihi sesama saya yang berada di sekolahan, baik itu murid maupun karyawan-karyawan yang ada di sekolah. Terima kasih. Nah, kalau dari aku, ayat favorit dari Injil Matius adalah Matius bab 5 ayat 7 yang berseru, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat ini favorit bagi saya karena panggilan bagi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik hati dan mempunyai hati yang tulus. Dengan memiliki hati yang bermurah hati, kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama dan mengalami kebahagiaan yang sejati. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah!